Kembali di Ini Sore, pemirsa, hari ini digelar sidang perdana kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa, Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar. Kedua terdakwa yang merupakan pengusaha diduga telah memberi suap sebesar 3,2 miliar rupiah kepada mantan Mensos Juliari Batubara beserta dua bawahannya agar memberikan jatah proyek pengadaan bantuan sosial COVID-19. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Mensos Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 orang pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar. Juliari diduga telah menerima uang hingga 17 miliar rupiah dari akumulasi potongan yang dilakukannya. Komjen Pol Agus Andrianto resmi dilantik sebagai Kabareskrim oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Upacara pelantikan digelar di Aula Bareskrim Polri. Kabareskrim yang baru saja dilantik Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan mendukung segala upaya mewujudkan transformasi di bidang hukum dan mewujudkan Polri yang presisi. Kapolri memimpin upacara pelantikan 8 pejabat utama di Mabes Polri. Selain pelantikan Kabareskrim juga digelar serah terima jabatan Kabaintel Kampolri, Kabahar Kampolri, Kalemdiklat Polri, Asrena Kapolri, dan Kadifkum Polri. Dalam kesempatan ini perlu langkah-langkah. Tadi beliau sudah menyampaikan direktif kepada seluruh pejabat yang melaksanakan pelantikan maupun serah terima, khusus kepada Kabareskrim. Beliau menekankan, tadi kepada kami beliau menekankan bahwa tadi mungkin sebagian ada yang mengikuti secara langsung pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan, bahwa untuk bisa mewujudkan transformasi Polri di bidang penegakan hukum untuk mewujudkan Polri yang penegakan hukum yang berkeadilan menuju Polri yang presisi. Kemudian beliau juga menekankan beberapa hal terkait dengan pengawalan upaya pemulihan ekonomi nasional, pengawalan masalah Satgas Pangan, kemudian masalah tanah, kemudian mafia tanah maksud kami, kemudian pengawasan terhadap subsidi pupuk yang begitu banyak. Pemirsa, hobi di tengah pandemi ternyata bisa mendatangkan rezeki. Ya, seperti yang dialami warga Magelang, Jawa Tengah yang ketiban berkah berkat helm anti gerak. Berawal dari hobi bersepeda, seorang pria asal Magelang membuat helm balap anti gerak. Seperti apa ya? Dan kita lihat bersama. Di bengkel inilah helm vintage ini dibuat. Helm berbahan dasar spon ati ini dibuat seperti helm balap zaman dahulu. Helm buatan warga lokal Magelang ini diburu warga karena aerodinamis dan anti gerah. Ya, helm yang didesain terbuka ini membuat alur udara lancar. Helm ini dinamai Da Corsa yang artinya balap. Harga jualnya berkisar Rp145.000. Siapa sangka munculnya ide membuat helm balap ala Magelang ini justru karena kejadian tak menyenangkan. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan konstruksi yang bekerja sama dengan salah satu BUMN. Karena efek pandemi COVID-19 ini, saya terkena PHK. Terus karena kebetulan saya juga hobi bersepeda, nah saya secara tidak sengaja menemukan helm vintage klasik yang menurut saya kok antik. Lalu saya kembangkan. Dalam satu hari Da Corsa memproduksi 2 helm yang bisa dipesan sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkan. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.
Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah yang dihadiri pengurus DPW, DPD, dan saya partai. Muskerwil ini bertujuan untuk mempersiapkan partai dalam menatap pemilu 2024 mendatang. Musyawarah kerja wilayah DPW Perindo Sulawesi Tengah dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah terpilih periode 2021-2024 Rusdi Mastura di Kota Palu. Dalam sambutannya, Mastura meminta kepada seluruh kader Partai Perindo agar ikut membangun Sulawesi Tengah serta kompak dalam menjalankan program-program partai, sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat. Perindo ini bisa menjadi partai yang besar ke depan sepanjang konsolidasi organisasi persatuan di antara kader-kadernya. Saya yakin itu akan menjadi lebih besar di Sulawesi Tengah. Dalam muskerwil yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq ini, kader Partai Perindo Sulawesi Tengah bertekad bisa memenangkan pertarungan dalam pemilu 2024. Dalam muskerwil ini sesungguhnya dalam rangka melakukan penguatan partai di tingkat provinsi, dan yang kedua kita ingin melakukan sebuah evaluasi agar 2024 partai ini siap bertarung. Langkah strategis terus dilakukan oleh Partai Perindo untuk memperkuat organisasi. Di antaranya dengan melakukan musyawarah kerja wilayah atau muskerwil yang digelar di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang pasar Tanah Abang antri untuk mendapatkan kupon vaksinasi susulan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.